karena mereka melihat darah segar mengalir keluar dari mulut Dr. Hensley yang disebabkan oleh sobekan di tenggorokannya. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, stay safe, stay positif juga untuk kalian semua. Sulap pada dasarnya adalah sebuah seni pertunjukan yang menggunakan trik tipu daya, lalu memunculkan sebuah keajaiban yang bertujuan untuk menghibur penonton. Jadi nggak heran jika banyak banget masyarakat yang ada di seluruh dunia ini suka sama aksi dan juga pertunjukan sulap. Nah, trik dari sulap ini ada yang umum dan ada yang ekstrim sekalipun. Biasanya nih, sebelum melakukan pertunjukan sulapnya, para pesulap-pesulap ini harus berlatih dan mempersiapkan aksinya dengan matang. Namun, nggak semua trik sulap yang direncanakan berjalan dengan mulus. Ada juga yang gagal karena faktor ketidaksengajaan ataupun kelalaian yang dapat menyebabkan luka serius ataupun berdampak buruk kepada pesulap, yaitu kematian. Nah, di video kali ini aku akan coba bahas 7 kisah pesulap dengan aksinya yang gagal dan berujung pada kematian. So, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung lanjut ke videonya. Yang pertama, Simon Neuberger. Pesulap ini lahir di Munich pada tanggal 25 Februari tahun 1871. Ia pun dikenal dengan nama panggung The Great Lafayette. Nah, pesulap yang satu ini cukup populer pada awal abad 20 dan merupakan pesulap dengan bayaran tertinggi pada masanya. Nah, jadi kisahnya pada tahun 1890, pada saat si Neuberger ini berusia 19 tahun, ia dan keluarganya bermigrasi dari Jerman ke Amerika Serikat. Di sini pula, Neuberger memulai aksi sulapnya dengan meniru salah satu ilusionis terkenal asal China yang bernama Qing Ling Fo. Neuberger ini sangat berambisi bahwa ia memiliki bakat, imajinasi, dan juga keberanian yang sangat dibutuhkan untuk menampilkan aksi ilusi di atas panggung. Di London, Neuberger atau The Great Lafayette ini memulai aksi pertamanya dengan menampilkan pertunjukan menghindari tembakan dari busur dan anak panah. Sukses dengan aksinya di London, Neuberger pun kembali ke Amerika Serikat dan mulai membuat aksinya seperti berganti kostum dengan cepat dan juga beberapa aksi menghindari tembakan yang ekstrim dan dramatis. Karir dari The Great Lafayette ini pun melesat dan berkembang sangat jauh ketika ia tampil di Edinburgh Empire Theatre pada bulan Mei tahun 1911. Di sini ia mencapai puncak ketenarannya dengan mendapatkan bayaran sebesar 44.000 pound sterling dalam setahun pada masa itu. Wow, itu angka yang cukup besar untuk bayaran seorang pesulap di tahun 1911. Nah, di setiap aksi dari The Great Lafayette ini, ia selalu ditemani oleh anjing kesayangannya yang bernama Beauty. Beauty diperlakukan oleh Lafayette dengan penuh kemewahan. Diketahui, Beauty memiliki kamar sendiri di rumah Lafayette dan ia selalu mengenakan kerah bertahta berlian dan juga makan di mangkuk yang berlapis emas. Ini mungkin karena saking sayangnya The Great Lafayette sama si Beauty ini anjingnya, jadi ya nge-treat anjingnya dengan banyak banget kemewahan. Tetapi saat The Great Lafayette ada di puncak karirnya, Beauty tewas di usianya yang ke-15 tahun karena obesitas dan juga overfeeding. Hal itu pun membuat The Great Lafayette sangat terpuruk dan mempengaruhi aksinya di Edinburgh Empire Theatre yang berjudul The Lion's Bride. Pada pertunjukan The Lion's Bride ini, The Great Lafayette mempertontonkan aksinya dalam menyelamatkan seorang putri dan juga hewan-hewannya dari gedung yang terbakar. Tetapi, tepat pada saat aksinya berakhir, salah satu lampion yang ada di atas panggung terbakar. Kebakaran tersebut diketahui akibat adanya kesalahan teknis pada lampu yang ada di bawah panggung. Pada saat itu, penonton mengira api yang muncul di panggung ialah bagian dari atraksi The Great Lafayette. Namun, lama-kelamaan apinya pun semakin besar dan membuat penonton panik. Satu set peralatan sulap The Great Lafayette pun
habis terlalap api. Tapi pada saat itu The Great Lafayette sebenarnya sempat menyelamatkan diri, namun ia memutuskan untuk kembali lagi ke panggung untuk menyelamatkan kudanya. Tapi naas, ia malah justru terjebak dan terbakar hangus di dalam gedung bersama 10 orang lainnya. Dan pertunjukan The Lions Bridge itu adalah salah satu aksi The Great Lafayette yang paling hebat dan juga menjadi aksi terakhir dalam karir sulapnya. Kita lanjut. Yang kedua, Royden Joseph Gilbert Rayson de la Genesta, atau yang biasa dipanggil dengan Genesta. Ia adalah seorang pesulap asal Amerika yang populer pada tahun 1920-an berkat triknya meloloskan diri dari tong yang berisi air. Trik ini mungkin mirip-mirip dari triknya si Harry Houdini. Namanya besar pada tahun itu karena melakukan aksi meloloskan diri tersebut. Nah, inti dari trik ini adalah seorang pesulap itu akan dimasukkan ke dalam tong yang berisi dengan air yang sebelumnya tangan dan kakinya harus diborgol. Pesulap pun harus dengan cepat meloloskan dirinya dari tong tersebut sebelum kehabisan nafas dan akhirnya tenggelam. Pada tahun 1930, tepatnya di Kentucky, Genesta melakukan aksi tersebut kembali, tapi kali ini berakhir dengan tragis. Semua berawal dari kerusakan teknis yang terdapat pada tong tersebut. Jadi konstruksinya, tong itu atasnya ada tutup yang terbuat dari logam dengan 6 slot untuk gembok. Dan yang paling bawah ada katup rahasia yang bisa terbuka secara otomatis apabila didorong dari dalam. Namun sebelum triknya dimulai, Genesta tidak menyadari jika ada penyok pada katup rahasianya yang membuat katup tersebut tidak bisa berfungsi secara normal. Karena nggak tahu dan tidak mengecek secara detail, Genesta pun tetap melakukan aksinya dan ia masuk ke dalam tong air tersebut dengan tangan dan kaki yang dirantai. Para asistennya mengisi tong tersebut dengan air, kemudian menguncinya dan memberikan 6 kunci untuk membuka tong tersebut kepada 6 penonton yang berbeda. Jadi supaya tahu nih, kunci dipegang sama penonton, jadi Genesta lah yang harus menyelamatkan dirinya sendiri. Namun setelah beberapa menit, kekacauan pun terjadi. Genesta terdengar menggedor-gedor secara panik dari dalam tong. Dia tidak bisa keluar dari tong tersebut karena katup rahasianya tidak berfungsi secara normal. Sontak semua penonton dan asistennya pun bergegas untuk membantu, termasuk istri Genesta yang pada saat itu juga hadir di antara bangku penonton. Butuh waktu beberapa menit untuk mengeluarkan Genesta dari dalam tong tersebut. Setelah dikeluarkan, Genesta pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya nyawanya tidak tertolong dan ia pun tewas pada saat di rumah sakit. Peristiwa yang mengenaskan karena trik tong air yang selama ini membesarkan namanya justru menjadi akhir dari karirnya dan menewaskan dirinya. Kita lanjut. Yang ketiga, William Ellsworth Robinson, atau yang biasa dikenal dengan nama Chung Ling So. Ia adalah pesulap yang lahir di Winchester County pada 2 April 1861. Ia terkenal sebagai pesulap asal Amerika yang menyamar menjadi pria asal Tiongkok. So mempelajari teknik sulapnya dari ayahnya yang juga pesulap yang bernama James Campbell, yang juga merupakan pesulap terkenal pada zaman itu. Robinson atau Chung Ling So ini menampilkan atraksi sulap pertamanya di usia 14 tahun dan ia mulai tampil secara profesional di vaudeville. Pada saat itu ia menggunakan nama panggung pertamanya yaitu Robinson the Man of Mystery. Dan kemudian ia sering bergonta-ganti nama panggung untuk menjadi peniru dari ilusionis lainnya. Di tahun 1990-an, Robinson dengan total mengubah penampilannya dan identitasnya menjadi pria Tiongkok. Ia pun diketahui mencukur habis rambutnya dan berganti nama menjadi Chung Ling So. Nama tersebut ditiru dan bertujuan untuk menyaingi pesulap terkenal asal Tiongkok pada saat itu yang bernama Ching Ling Fo. Chung Ling So ini, aka Robinson, kabarnya pernah berseteru dengan Ching Ling Fo karena Robinson pernah menjiplak aksi dari Ching Ling Fo.
Tapi para media pada saat itu lebih menyukai aksi dari Chung Ling-soo dan membuat Chung Ling-soo semakin populer dan menjadi pesulap dengan bayaran paling tinggi. Thread Chung Ling-soo yang paling populer pada saat itu adalah Condemned by the Boxer. Nah, dalam aksinya ini Chung Ling-soo bertindak sebagai target yang nanti akan ditembakkan dengan pistol yang sebelumnya telah diisi oleh peluru dan meminta audiens untuk mengeksekusi aksi tersebut didampingi oleh asisten dari Chung Ling-soo. Ilusi di sini, Soo bertugas seolah-olah ia dapat menangkap peluru tersebut menggunakan mulut ataupun tangannya dan meletakkan peluru yang telah ia tangkap di atas piring. Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan kepada para penonton jika ia benar-benar bisa menangkap peluru tersebut. Ya, kalau trik ini nggak usah aku kasih tau lah ya, rahasianya kalian bisa search masing-masing nanti di Google. Pokoknya intinya, pistol yang dipakai itu sudah diset sedemikian rupa agar peluru sungguhannya tadi, peluru yang diisi tadi, tidak betul-betul ditembakkan. Nah, pada 23 Maret 1918, Chung Ling-soo kembali menampilkan aksinya untuk menghindari maut tersebut di Wood Green Empire di London. Nah, sebelum pertunjukan, Chung Ling-soo tidak memeriksa dan men-set ulang pistol yang nanti akan digunakan di dalam pertunjukannya secara detail dan menyeluruh. Ia tidak menyadari jika di dalam pistol yang akan dipakai nanti masih terdapat selongsong peluru sungguhan. Malam tragis pun dimulai. Ketika Chung Ling-soo memulai aksinya dan peluru pun ditembakkan, peluru tersebut menembus dada Chung Ling-soo dan bersarang di paru-parunya. Seketika Chung Ling-soo pun langsung terjatuh ke tanah dan ia sempat berkata, "Oh my god, something's happened." Bergegas, para asisten Chung Ling-soo pun memerintahkan untuk segera menurunkan tirai panggung dan membawa Chung Ling-soo ke rumah sakit. Tetapi tak lama, Chung Ling-soo menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit dan ia tidak selamat dari aksinya tersebut. Sebenarnya aksi ini sangat beresiko karena jika pesulap tidak benar-benar memeriksa alat yang akan dipakai secara detail, mungkin hasilnya nanti akan sama seperti yang dialami oleh Chung Ling-soo. Aksi yang menghibur tapi di satu sisi sangat berbahaya untuk pesulapnya. Kita lanjut. Yang keempat, kita punya Charles Rowan atau yang biasa dikenal dengan nama panggungnya Carl the Magician atau Carl the Mysterious. Ia adalah seorang pesulap yang terkenal di antara tahun 1920 sampai 1930. Carl the Magician ini terkenal sebagai escape artist yang triknya mengharuskan ia meloloskan diri dari maut dengan menggunakan straight jacket atau jaket khusus yang biasa dipakai oleh orang dengan gangguan jiwa. Atraksi sulap ekstrim dari si escape artist ini terjadi pada tahun 1930 di Afrika Selatan. Saat itu Carl mengikat dirinya dengan straight jacket dan dari jarak sekitar 180 meter ada sebuah mobil yang dikendarai oleh asistennya yang nantinya mobil itu akan melaju secara cepat ke arah Carl yang terikat dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, menurut kalkulasi dan perhitungan Carl, saat ia menggunakan straight jacket dan ada mobil yang melaju ke arahnya, kemungkinan waktu untuk melepaskan diri sekitar 10-15 detik saja. Tapi, kejadian mengerikan pun terjadi. Carl the Magician gagal memprediksi untuk dapat meloloskan diri secara tepat waktu. Sehingga Carl pun dihantam oleh mobil yang melaju dengan kencang yang membuat kakinya putus bahkan hancur. Awalnya para penonton yang menyaksikan kejadian itu mengira itu adalah bagian dari atraksi sulap Carl the Magician. Padahal pada saat itu Carl benar-benar kesakitan. Carl pun dibawa ke rumah sakit tetapi ia tidak mampu bertahan dan meninggal. Sebelum meninggal, Carl sempat berpesan untuk tidak menyalahkan asistennya. Kesalahan perhitungannya lah yang membuat aksinya gagal. Agak ngeri juga sih sebenarnya. Misalkan kita lagi lihat aksi sulap, terus aksinya gagal dan kita ngelihat pesulapnya kakinya kepotong, hancur dan lain-lain. So, kita lanjut.
Yang kelima, pesulap yang bernama Jeff Rayburn Hopper ini tewas di saat usianya 23 tahun. Pada tahun 1984, Hopper mencoba trik melarikan diri dari air di danau Winona Lake. Dan saat trik itu dimulai, mimpi buruknya pun terjadi. Hopper mungkin kurang beruntung, karena pada saat melakukan triknya, ia memilih hari di mana cuaca pada saat itu sedang buruk. Hopper diketahui gagal melakukan aksinya dan ia mencoba sekuat tenaga untuk berenang menuju pinggiran danau yang jaraknya sekitar ratusan meter. Karena angin pada saat itu bertiup dengan sangat kencang, membuat Hopper semakin kesulitan untuk menyelamatkan diri dan membuatnya semakin menjauh dari pinggiran. Ia sudah berteriak sekuat tenaga untuk meminta bantuan kepada asistennya, tetapi sayang asistennya tidak mendengar teriakan itu. Dari jauh, penonton mengira Hooper telah berhasil melepaskan dirinya dan sedang berusaha berenang menuju pinggir danau. Tetapi, lagi-lagi, anggapan penonton salah. Para asisten dan tim penyelamat lainnya terlambat menyadari jika Hooper dalam kesulitan. Naas, Hooper pun diketemukan tewas tenggelam di dasar danau dengan kedalaman 6 kaki. Peristiwa ini pun menjadi akhir dari perjalanan sulap Jeff Hooper. Lagi-lagi di sini asistennya telat menyadari jika sang pesulap sedang membutuhkan bantuan karena mungkin jarak antara Hooper dan juga pinggir danau di mana di situ ada penonton dan asistennya terlalu jauh sehingga mereka yang ada di pinggir danau, asistennya, tim penyelamat tidak bisa secara cepat membantu Hooper yang sedang kesulitan. Kita lanjut. Yang keenam, kita punya Joseph W. Burroughs atau yang biasa dikenal dengan nama panggungnya Amazing Joe. Pesulap berusia 32 tahun ini diketahui sangat mengidolakan pesulap Harry Houdini. Dan ia sangat berambisi jika suatu hari Joe dapat melampaui pencapaian dari Harry Houdini. Tepat pada malam Halloween di tahun 1992, yang diketahui sebagai malam kematian dari pesulap Harry Houdini, Amazing Joe menampilkan sebuah atraksi yang bernama Buried Alive atau dikubur hidup-hidup. Trik sulap ini dimainkan dengan cara sang pesulap harus diikat tangan dan kakinya, kemudian dimasukkan ke dalam peti mati, dikubur ke dalam liang, yang nantinya liang tersebut akan diisi pasir, batu, beton, ataupun semen. Triknya, pesulap tersebut harus meloloskan diri dan keluar dari peti mati tersebut. Sebenarnya trik dikubur hidup-hidup ini sempat dibawakan oleh Amazing Joe beberapa waktu lalu dan ia pun berhasil. Tapi karena malam itu adalah malam spesial, malam Halloween, ia ingin melakukan aksi itu sekali lagi yang diyakini dapat membuat nama Amazing Joe semakin melambung. Saat sebelum aksinya dimulai, Amazing Joe ini sempat berkata, "Saya menganggap diri saya adalah seorang ahli ilusi dan escape artist yang luar biasa." Aksi dari Amazing Joe ini pun dimulai. Saat aksinya dimulai, Joe pada saat itu mengenakan jas berwarna putih, kemudian tangan dan kakinya diborgol, dan ia dimasukkan ke dalam peti. Diketahui, peti tersebut dimasukkan lagi ke dalam lubang sedalam 7 kaki, dan kemudian ditimpa oleh campuran tanah dan beton. Tetapi, peti tersebut ternyata tidak kuat menahan 7 ton tanah dan beton basah yang akhirnya menghancurkan mimpi dari Amazing Joe. Kesalahan yang sederhana namun kritis karena Joe tidak teliti dalam menghitung jumlah tanah dan juga beton basah yang menimpa peti mati tersebut. Setelah ditimbun dengan tanah dan beton basah seberat 7 ton tadi, petinya tidak mampu menahan dan hancur, dan Joe tidak sempat keluar dari peti tersebut, kemudian tewas seketika pada saat ratusan orang menonton dan merekam aksinya tersebut. Wow, ini the real dikubur hidup-hidup. Aku pikir awalnya tadi ini pas nyari informasi tentang Amazing Joe, ia
tewas gara-gara dikubur hidup-hidup menggunakan tanah. Ternyata nggak cuma tanah guys, ini nih tanah dicampur semen gitu, dan kondisinya basah yang membuat berat dari campuran tanah dan semen tadi semakin berat. Kita lanjut. Yang terakhir, kita punya Dr. Vivian Hensley. Sebenarnya Hensley ini bukanlah seorang pesulap profesional yang sering menampilkan atraksinya di depan banyak penonton, tetapi Hensley hanyalah seorang dokter gigi berusia 43 tahun yang berasal dari Brisbane, Australia. Tepat pada 6 Juli 1938, Dr. Hensley menampilkan atraksi berbahaya yang hanya bertujuan untuk menghibur istri dan anaknya. Pada saat itu, Hensley menamai aksinya ini Sword Swallowing Act. Nah, dalam aksinya itu, ia sebenarnya hanya berpura-pura untuk menelan sebuah pisau cukur yang rencananya pisaunya nggak ditelan, tapi nanti akan dimasukkan ke dalam celah lengan jasnya. Tetapi tanpa sengaja, pisau tersebut malah masuk ke dalam tenggorokan Dr. Hensley dan membuat tenggorokannya pendarahan parah. Dr. Hensley, istrinya, dan anaknya pun panik karena mereka melihat darah segar mengalir keluar dari mulut Dr. Hensley yang disebabkan oleh sobekan di tenggorokannya. Setelah melihat kejadian tersebut, istrinya pun bergegas mengambil segumpal kapas dan meminta kepada suaminya, Dr. Hensley, untuk menelan kapas tersebut agar pendarahannya berhenti. Sambil menelan kapas di tenggorokannya, Dr. Hensley dan istrinya pun bergegas langsung menuju rumah sakit. Dan sesampainya di rumah sakit, para tim dokter langsung melakukan ronsen ke seluruh badan dari Dr. Hensley dan melakukan beberapa tindakan operasi. Diketahui tenggorokan Dr. Hensley tersebut robek cukup besar yang mengakibatkan ia mengalami kekurangan darah. Akhirnya Dr. Hensley pun dirawat beberapa hari di rumah sakit dan ia tidak mampu bertahan, kemudian meninggal setelah 4 hari berada di rumah sakit. Nah, buat teman-teman, jangan pernah melakukan adegan-adegan tadi karena semua atraksi tadi hanya dilakukan oleh pesulap-pesulap profesional. Nah, itu tadi kisah dari 7 pesulap yang gagal dengan aksinya dan berujung kepada kematian. Sebenarnya masih lumayan banyak banget kisah dari pesulap lain yang gagal sama aksi mereka. Dan mungkin kalian punya pesulap favorit yang juga gagal dengan aksinya. Nanti bisa komen di bawah. So, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, terima kasih banyak atas kontribusinya. Dan yang baru menonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Tombol ada di bawah sini. Dan jangan lupa kalian bisa komen di bawah kira-kira next video aku akan bahas apa lagi. Well, terima kasih sekali lagi udah menonton video ini sampai habis. See you on the next video. Aku Lintang, pamit. Bye!